Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah menjalani persidangan perdananya terkait kasus penistaan agama pada Senin lalu. Di persidangan, status Ahok yang berawal tersangka menjadi terdakwa. Dengan status terdakwanya, nasib Ahok dalam Pilkada DKI 2017 akan berubah. Saat ini Ahok masih menjalani cuti kampanye Pilgub DKI 2017 hingga 11 Februari 2017. Seharusnya Ahok bisa kembali duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta yang aktif. Dengan tersandungnya Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama di pasal 156A KUHP, maka Ahok akan diberhentikan sementara. Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pujianto menjelaskan, sesuai dengan aturan maka kepala daerah yang berstatus terdakwa akan diberhentikan sementara dan aturan ini berlaku juga bagi Ahok. Pemberhentian sementara ini agar penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan dan tidak terganggu dengan kondisi kepala daerah yang harus bolak-balik menjalani sidang. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan setiap kepala daerah atau wakil kepala daerah yang didakwa dengan ancaman pidana minimal 5 tahun diberhentikan sementara. Dalam proses pemilihan umum serentak 2017, status Ahok saat ini masih tetap bisa mengikuti proses pilkada. Ketua Bawaslu Muhammad menjelaskan, tidak ada apapun yang dapat menghalangi Ahok dalam pilkada serentak 2017. Menurutnya, peristiwa Ahok dilaporkan ke polisi terjadi sebelum dia menjadi calon gubernur DKI, kasusnya pun termasuk tindak pidana umum bukan tindak pidana pemilu. Peneliti hukum dari Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, dalam peraturan juga disebutkan calon kepala daerah yang berstatus terdakwa ketika terpilih dalam pemilu, dia dilantik lalu dinonaktifkan sampai persidangannya selesai. Dari hasil survei LSI Denijaya yang dipublikasikan hari ini, menyebutkan mayoritas publik menginginkan gubernur yang baru. Publik mengaku tidak nyaman dengan pro kontra kasus Ahok dugaan penistaan agama, karena publik tidak bersedia dipimpin oleh gubernur dengan status tersangka atau terpidana. Namun sudah menjadi memori publik bahwa Ahok saat ini bermasalah dengan isu sensitif penistaan agama. Status Ahok saat ini menjadi hambatan psikologis publik untuk memilihnya kembali. Pemirsa, selamat malam. Nasib Ahok di Pilgub DKI Jakarta itulah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Kita akan kerucutkan pembahasan mengenai sebenarnya akan seberapa efektifkah kemudian jika Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama itu terus kemudian dinonaktifkan dan keluar. Bagaimana juga survei-survei terkini yang menyatakan bahwa bisa dikatakan elektabilitas gubernur nonaktif petahana kita ini bisa dikatakan menurun. Begitu kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Maman Abdurrahman, Wasekjen DPP Partai Golkar. Pak Maman, selamat malam. Lalu kemudian ada pengamat politik Pak Arfi Sanid, selamat malam. Kemudian ada Pak Said Salahuddin, pengamat hukum tata negara. Pak Said, selamat malam. Dan yang terakhir, yang paling cantik di antara narasumber, Ibu Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Perludem. Selamat malam, Bu Titi. Saya akan mulai dari partai pendukung. Masih kokoh kuat dalamnya mendukung Ahok atau sudah mulai tergerogoti? Karena Golkar tampaknya yang suaranya agak adem ayem ya dibandingkan 3 partai pendukung yang lain. Saya pikir kita ingin mencoba melihat begini, Mbak. Kalau kepastian Golkar tetap berdiri tegak mendukung Ahok sampai hari ini, kehadiran saya hari ini di sini adalah bagian dari komitmen dan keyakinan kita terhadap Basuki Cahayapurnama. Komitmen keyakinan atau mau tidak mau kalau mundur kan keyakinan, ada sanksi. Keyakinan. Karena gini, fakta kalau kita mau melihat dalam pendekatan hasil survei hari ini, terlepas dari kita meyakini benar atau salah, tapi hari ini Ahok rebound. Iya. Tapi bahwa mungkin dia sekarang ada di peringkat 2, tapi kalau hasil surveinya hari ini 27%. Rebound dibandingkan minggu lalu. Beberapa waktu yang sama kita lihat dari beberapa hasil survei, Ahok trennya menurun. Tapi fakta hari ini berdasarkan hasil survei yang baru dirilis oleh LSI Denijaya, Ahok kembali menguat. Dikarenakan sidang perdana mungkin ya?
Itu kejutan sesaat atau menurut Anda harapan Anda pasti Iya. akan ini ya? Kalau saya melihatnya begini, Mbak, terlepas dari ada sidang ataupun tidak sidang, terlepas dari ada kasus ataupun tidak ada kasus, ini Jakarta. Jakarta berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Kita harus melihat bahwa ada sebuah fenomena objektif ataupun realitas masyarakat Jakarta yang tidak bisa kita paksakan, bahwa pluralisme masyarakat di Jakarta ini sudah teruji. Jakarta berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Nah, masyarakat Jakarta, kita meyakini, kita juga melakukan survei di internal partai pendukung, ini berbeda dengan masyarakat lain. Berbedanya di mana? Masyarakat Jakarta sudah